Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan bilangan. Ya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Ya, misalnya 2, 5, 8, dan 11 dan seterusnya, gitu ya. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Kita lihat dulu ya, aturan atau polanya. Kita cari tahu dulu bedanya ini berapa ya, selisihnya berapa dari suku pertama ke suku kedua. Dari 2 ke 5 itu bedanya ya, ditambah 3. 2 ditambah 3, 5. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga, 5 dan 8, nah ditambah 3 juga ya. 8 ke 11 ditambah 3 juga. Nah, ini yang dinamakan aturan atau pola barisan bilangan. Kemudian kita akan melihat suku-suku dari barisan bilangan ini ya. Ini suku-suku dari barisan bilangan di atas. Ya, suku-suku dari barisan bilangan ini 2, 5, 8, 11. Untuk suku pertama ini suku pertama. Nah, itu U1 ya, sama dengan 2 ya. U1 itu berarti suku ke-1 atau suku pertama. Nah, suku pertamanya berapa? Ini 2 gitu ya. Kemudian suku kedua atau U2. Nah, ini U2-nya berarti 5. Nah, suku ketiga atau U3 itu berarti 8. Nah, yang terakhir suku keempat atau U4 11 gitu. Nah, kemudian lanjut, ini kita bahasan yang berikutnya. Yang pertama yaitu menentukan suku berikutnya. Nah, ini suku berikutnya dapat ditentukan jika aturan barisan tersebut diketahui. Ya, syaratnya ini. Untuk menentukan suku berikutnya, syaratnya ini. Ya. Aturannya harus kita ketahui dulu atau polanya harus kita ketahui dulu. Contohnya, tentukan 2 bilangan selanjutnya. Yang pertama 2, 6, 10, 14. Ya, tentukan 2 bilangan selanjutnya. Langkah pertama, kita harus mencari dulu polanya atau aturannya. Ya. Kita cari dulu selisih dari suku pertama ke suku kedua. Selisihnya berapa? 2 dan 6 itu selisihnya ya. Berarti 4 kan? Nah, 2 ke 6 selisihnya 4. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Kemudian kita cari tahu yang kedua. 6 ke 10 selisihnya berapa? 4 juga. Berarti ditambah 4. 10 ke 14 sama, ditambah 4. Nah, kalau sudah tahu polanya, otomatis kita akan bisa menentukan 2 bilangan selanjutnya atau bilangan-bilangan selanjutnya gitu ya.
Nah, kita bisa menentukan setelah 14 ya, karena ini ditambah 4 sudah jelas aturannya. Oke, berarti untuk menentukan bilangan berikutnya kita ditambahkan lagi 4. 14 ditambah 4 18 ya. Nah, kemudian 18 ditambah 4 22. Nah, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini berarti aturannya ya. Aturannya itu ditambah 4 itu ya. Nah, untuk yang pertama aturannya ditambah 4. Oke, kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. 1, 2, 5, 10. Tentukan dua bilangan selanjutnya. Sama seperti yang nomor 1, kita analisis dulu. Kita cari tahu dulu aturan atau polanya. Ya. Dari 1 ke 2 itu selisihnya berapa atau bedanya berapa? 1, berarti kan ini ditambah 1. Dari 2 ke 5 selisihnya berapa? 3, berarti ditambah 3. Dari 5 ke 10 selisihnya 5, berarti ditambah 5. Nah, kita ketahui di sini bisa dilihat untuk aturan yang nomor 2 itu adalah bilangan ganjil yang berurutan ya. 1, 3, 5 ini adalah bilangan ganjil dan berurutan. Nah, kita bisa mengetahui bilangan selanjutnya ya. Nah, ini bilangan selanjutnya bilangan ganjil setelah 5 berarti 7. Tinggal kita ditambah 7 saja. 10 ditambah 7 berarti 17. Nah, selanjutnya bilangan ganjil setelah 7 iya 9. 17 ditambah 9 26. Gitu ya. Nah, berarti untuk aturan yang nomor 2 aturannya ditambah bilangan ganjil berurutan. Gitu, ditambah bilangan ganjil berurutan. Ya, ini polanya atau aturannya. Bilangan ganjilnya berurutan 1, 3, 5, 7, 9. Ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut untuk soal yang nomor 3, contoh soalnya, yaitu 2, 6, 18, 54. Oke, kita cari tahu dulu polanya. 2 ke 6 itu selisihnya berapa? 4 kan? Kemudian 6 ke 18 selisihnya berapa? Nah, ini tidak sama dengan selisih dari 2 ke 6 ya. Berarti kita cari pola yang lain ya. 2 agar jadi 6 kira-kira berapa gitu ya. Nah, kita kalikan 3 tuh. 2 dikali 3 6. Nah, kemudian 6 dikali 3 itu 18. Nah, kemudian 18 dikali 3 itu 54. Nah, kita sudah tahu ini polanya. Aturannya seperti ini. Aturannya adalah dikali 3. Nah, untuk menentukan bilangan selanjutnya mudah ya. Tinggal kita dikalikan 3 saja ya. 54 dikali 3 162 tuh ya. 162 dikali 3 berapa? 486 dan seterusnya ya. Nah, berarti ini untuk aturannya ya. Aturannya dikalikan 3 gitu. Dikalikan 3. Nah, oke, kemudian lanjut untuk
contoh soal yang terakhir ya. Ini. Nah, ini agak sedikit beda ya. Suku pertama itu 1, keduanya 1 lagi. Nah, kemudian ini berurutan 2, 3. Nah, suku yang kelimanya itu 5 ya, tidak berurutan. Nah, kalau seperti ini ya, ini aturannya beda lagi. Nah, untuk menentukan suku selanjutnya, nah aturan suku berikutnya itu diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku di depannya ya. Menjumlahkan 2 suku di depannya. Ini 1 ditambah 1 2 gitu ya. Menjumlahkan 2 suku di depannya ya. Untuk menentukan suku yang keempat, kita jumlahkan 2 suku di depannya. Berarti 1 ditambah 2 3 gitu ya. 2 ditambah 3 5. Nah, untuk menentukan suku berikutnya tinggal jumlahkan saja dua bilangan ini. 3 ditambah 5 8 gitu. Kemudian 8 ditambah 5 13. Nah, ini aturannya dengan menjumlahkan 2 suku di depannya ya. Oke, berarti kita tulis sini aturannya dengan menjumlahkan 2 suku di depannya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk bahasan yang kedua, kita masuk ke materi menentukan rumus suku ke N. Nah, di sini ada aturannya ya. Untuk dapat menentukan rumus suku ke N, kita harus menentukan pola atau aturan dari suatu barisan ya. Kita harus tahu dulu polanya atau aturannya ya. Oke, langsung ke contohnya. Ini yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 7, 11, 15. Kita cari tahu dulu polanya. 3 ke 7. Nah, selisihnya berapa? Ya. Berapa? 4 kan? Oke. 3 ke 7 itu selisihnya 4, berarti ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4. 7 ditambah 4 11. Oke, kemudian 11 ke 15 ini juga ditambah 4. 11 ditambah 4 15. Nah, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita di sini itu disuruh menentukan rumusnya, menentukan rumus suku ke N-nya ya. Oke, kemudian kita langsung jawab ya. Nah, U pertama itu sama dengan U pertama ya, suku pertama itu 3, berarti U1 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian tadi selisihnya berapa? 4 kan? Berarti kita tulis 4 dikali 3 ini suku ke berapa? 3 ini suku ke 1, berarti dikali 1. 4 dikali 1 4, agar hasilnya 3 berarti dikurangi 1. Ini selalu dikurangi 1 ya. Oke, begitupun dengan suku kedua. U2 itu U2 7. Nah, berarti 4 dikali 2 ya, karena ini suku kedua, dikurangi 1. 4 kali 2 8. 8 dikurangi 1 7 ya. Lanjut ke suku ketiga. Suku ketiganya itu 11. Nah, berarti 4 dikali suku ketiga ya, dikurangi 1. 4 kali 3 12. 12 dikurangi 1 11. Nah, kemudian suku keempat. Suku keempatnya itu 15. Nah, berarti 4
dikali 4, ya. 4 ini selisih, 4-nya ini suku keempat dikurangi 1. 4 kali 4, 16, dikurangi 1, 15. Nah, kita bisa tahu dari pola ini UN-nya. UN, nah, berapa gitu kan. Oke, UN berarti ini bisa kita tulis 4, ya. 4 ini sudah jelas selisihnya, aturannya dikali N. N ini suku ke N gitu ya, dikurangi 1. Nah, jadi rumusnya itu adalah UN sama dengan 4N dikurangi 1. Nah, ini rumus suku ke N-nya. UN sama dengan 4N dikurangi 1. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Tuliskan 6 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan 3N ditambah 2. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini kita sudah tahu rumusnya. UN sama dengan 3N ditambah 2. Kita disuruh menentukan 6 suku pertamanya, ya. Ini mudah saja. Oke, karena rumusnya sudah diketahui, kita tinggal jawab. Ya. Oke. Kita langsung mencari suku pertama, berarti U1 itu sama dengan, ya, tinggal dimasukkan saja 3 dikali, karena kita mencari suku pertama, N-nya diganti 1 ditambah 2. Oke, sama dengan 3 dikali 1, 4. 3 dikali 1, 3, maaf ya. 3 kali 1, 3 ditambah 2, 5. Nah, kita sudah dapat suku pertamanya yaitu 5. Oke, kemudian untuk mencari suku kedua atau U2, tinggal dimasukkan lagi ke rumus 3 dikali 2, N-nya kita ganti 2 ditambah 2, itu ya, rumus 2. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Oke, maafin ya. Nah, U2 sama dengan 3 dikali 2 itu 6, ditambah 2, 8. Tuh. Oke, kemudian lanjut untuk suku ketiganya. Ini U3, 3 dikali 3 ditambah 2. 3 dikali 3, 9. 9 ditambah 2, 11. Nah, lanjut suku keempat, U4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2. Ya. 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 2, 14. Oke, suku kelima, 3 dikali 5 ditambah 2. 3 kali 5, 15. 15 ditambah 2, 17. Nah, untuk suku yang keenamnya, U6 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 2. Ya. U6, 3 dikali 6, N-nya kita ganti dengan 6 ditambah 2. 3 kali 6, 18. 18 ditambah 2, 20. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.